Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Yo, yo, what's up, yo? Booty in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, semangat pagi leaders. Selamat datang di Leaders Training pada malam ini untuk semua agent-agent 3i Networks yang terkasih, yang semuanya sudah profesional sekali. Dan malam ini pertama kali dalam sejarah Zoom ya, kita akan belajar ya untuk khusus untuk posisi bronze above ya. Pastikan teman-teman yang sudah masuk di rename namanya ya, menjadi memberikan nama yang sebenarnya, jangan nama samaran ya, karena ini adalah identifikasi ya untuk bisa dimasukkan ke grup sebagai salah satu syarat bagi semua partisipan pada malam ini. Baik, saya menyapa semua, selamat datang semua leaders ya yang baru bergabung, yang di live YouTube maupun yang ada di Zoom Cloud Meeting untuk Bronze Above. Jumpa lagi dalam acara yang sangat luar biasa ini ya. Kita akan belajar kiat-kiat sukses ya, bagaimana kita di zaman ya masalah ini pun kita bisa menjadi bagian dari solusi buat Indonesia dan juga untuk saudara-saudara setanah air kita di Indonesia ya. Jadi justru dalam masalah badai ini pun kita bisa eksis ya, kita bisa mendongkrak omset dan juga bisa naik posisi dengan konsep bisnis yang sangat simpel. Dan malam ini kita langsung dengarkan dari Pak Arya ya, Crown Arya Setiaki dari Yogyakarta. Dan sekali lagi saya pastikan untuk teman-teman yang baik yang bisa masuk ke Zoom maupun yang tidak bisa masuk, silakan untuk berkomentar ya, meninggalkan jejak ya di channel YouTube, dan kemudian bisa juga berinteraksi pada malam ini. Dan siapkan catatan, siapkan juga kuota yang banyak karena tentunya kita akan belajar dan ini sudah sangat excited sekali. Baik, kita langsung saja ngobrol-ngobrol, kita welcome ya leader kita dan trainer kita pada malam ini yang sudah bersedia ya untuk berbagi ilmu ya, terutama buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan mengikuti Crown Academy. Saya rasa ini adalah salah satu bocoran juga dari materi Crown Academy ya teman-teman, karena saya juga mengikuti Crown Academy dari angkatan 1 sampai angkatan 3 itu saya nggak miss. Jadi ini sebenarnya bagian penting yang ada di Crown Academy itu sendiri, dan teman-teman bisa menghemat waktu dan ini semuanya dibagikan free. Ya, kita berterima kasih sekali kepada Crown Agency kita, Pak Arya Setiaki, yang merupakan seorang leader yang sudah sangat sukses sekali, dan saat ini latar belakangnya adalah PNS, pebisnis network sejati. Bergabung di 3i Networks ini 18 Maret 2015 ya. Dan berarti bulan ini masuk April, Pak Arya kayaknya udah nggak bayar premi lagi ya untuk ID yang utamanya. Dan beliau juga adalah leader dan sang istri adalah peraih trip kontes gratis ya ke Korea ya, dan juga harusnya ke China tapi sempat diundur. Nah, teman-teman nggak sabaran lagi, kita langsung dengarkan ya. Saya juga akan duduk diam untuk mendengarkan, dan kita langsung saja welcoming leader kita Pak Arya Setiaki. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam, Bu Esther. Ya, luar biasa. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti double crown. Double crown, ya baik Pak. Silakan Pak dengan sangat antusias dan penuh optimis di tanggal 1 April ini seperti dapat siraman ilmu yang baru ya. Sementara banyak yang sudah bingung, nggak tahu harus ngapain lagi, mungkin udah stuck juga mungkin, tapi kali ini kita mendapatkan sebuah kemurahan hati dari Crown kita yang akan berbagi. Silakan Pak Arya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, pasti Crown. Terima kasih atas waktunya Bu Esther dan teman-teman 3i Live Channel ini.
Malam ini saya akan sharing-sharing tentang satu buah materi utama di di pas kita nanti training di Crown Academy, yaitu Seven Dragon. Ya, sebenarnya kalau bulan ini sudah jadwalnya untuk training nasional ya, Crown Academy. Cuman karena kondisinya tidak memungkinkan, ya saya berinisiatif bagaimana kalau saya akan sharing tentang salah satu materi Crown Academy ini, ya agar teman-teman ini bisa merefresh lagi ilmu-ilmu yang sudah kita pernah bagi di Crown Academy 1, 2, kebetulan yang Crown Academy 3 karena ada kepentingan penyamaan materi nasional, akhirnya materi Seven Dragon ini nggak ada. Nah sekarang, saya ingin berbagi, dan berbahagialah bagi Anda yang belum sempat ikut Crown Academy. Nah sekarang saya akan berbagi bagaimana membangun bisnis Anda dari posisi Brown sampai dengan posisi Crown. Ya ini murni tentang hal teknis strategi. Jadi bagi Anda yang belum Brown, ya jangan coba-coba masuk ya, nanti pusing kalau ikut materi di sini. Oke, sesuai dengan materinya saya persiapkan ya. Oke, selamat datang di acara training online Seven Dragon untuk Anda yang posisi bronze above. Bagi Anda yang belum pernah ikut trainingnya, materi ini sangat penting bagi Anda, jadi coba fokus saja pada materi saya. Di akhir acara nanti bisa tanya jawab. Ya, acaranya saya coba press materinya paling enggak setengah jam, saya akan memberikan materinya lengkap. Kemudian selanjutnya bisa interaktif tanya jawab. Nanti bagi Anda yang mau tanya bisa chat di bagian tanya jawab di Zoom Group Chat itu. Nah, kemudian saya harap materi ini Bapak Ibu serap semua ya, fokus ya, jangan kemana-mana, lihat handphone, dengarkan materinya. Kalau bisa cari tempat yang agak sepi agar bisa fokus, karena kalau lewat dikit saja nanti Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang sudah posisi Brown above, untuk mencapai posisi Crown, ya ini ada 7 ilmu yang wajib Anda miliki, karena dengan memiliki 7 ilmu ini Anda akan bisa menapaki setahap demi setahap sampai posisi Anda dari Brown menuju Crown Agency. Ya, dalam materi ini juga sekaligus evaluasi kondisi rata-rata bronze ya, rata-rata bronze, bahwa biasanya para bronze ini ketika sudah masuk posisi bronze itu masuk ke dalam zona nyaman. Gimana nggak nyaman ya? Punya penghasilan UMP, kalau di Jakarta UMP, atau bagi yang bekerja punya penghasilan tambahan paling tidak 5 juta rupiah per bulan. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa zona nyaman itu sebenarnya adalah sebuah jebakan. Zona yang tidak aman. Ya, di mana orang sudah berpikir, wah udah enak nih, ya santai dulu ah. Nah, malah itu yang nanti membuat Anda nanti akan terjebak di zona ini. Kebanyakan Brown itu lupa bahwa tujuan utamanya adalah mencapai Crown. Ya, ini. Nah, caranya biar keluar dari zona nyaman, pertama adalah miliki impian terbesar. Ya, diingat-ingat. Seperti gambar yang saya tunjukkan,
ini impian ini ibarat pot ya. Nah, ini pot. Nah, kalau potnya hanya pot kecil saja, otomatis pertumbuhannya ya nggak bakal besar. Seperti itu. Nah, impian itu seperti halnya pot ya. Ketika sudah sampai brown, potnya ganti. Ya, kalau impiannya dulunya sampai posisi brown. Kalau saya dari awal sudah potnya bagaimana punya penghasilan 1 miliar rupiah per bulan. Potnya gede sekalian. Nah, miliki impian terbesar. Ya, diingatkan, oh impian saya nggak di sini kok. Artinya bagi Anda yang sudah di posisi brown, di sini bukan zona nyaman Anda. Anda masih masuk dalam zona ancaman. Jika Anda lengah, habis ya, pasti akan turun posisi. Ya, lanjut. Agar tujuannya apa? Memiliki impian yang besar agar hasil minimalnya tetap besar. Contoh, ya ketika orang impiannya punya income 1 miliar per bulan, ya seapes-apesnya 10%. Jadi paling enggak 100 juta rupiah per bulan. Tapi kalau impiannya cuma 15 juta, ya 30 juta, 10%-nya berapa? Ya 3 juta, 5 juta, itulah brown. Makanya bagi Anda yang hadir malam ini, ayo revisi impian Anda. Rubah yuk, ya. Dorong impian setinggi-tingginya. Mumpung orang yang punya impian ini gratis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah punya impian besar, setting target terkecil. Nah, ini ya. Saya ingin punya impian income 1 miliar per bulan. Nah, setting targetnya apa? Ya, waktu saya jalankan 3i dari awal, itu saya setting targetnya dalam jangka waktu 1 tahun, itu saya harus naik posisi minimal 2 posisi. Ya, 1 tahun naik 2 posisi. Kira-kira masuk akal nggak? Kalau punya impian, itu targetnya setahun naik 2 posisi. Jadi kalau misalnya baru join, berarti posisi yang dikejar itu TA, LA atau 3 posisi lah, ya yang realistis, yang agak seru dikit. TA, LA, bronze. Setahun naik 3 posisi. Itu. Kemudian tahun kedua target saya naik posisi silver, gold, platinum. Kemudian tahun ketiga titanium, crown. Itu targetnya setahun naik 3 posisi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita selain mempunyai impian besar, kita juga harus punya target-target kecil agar kita mau berjuang meraihnya. Ini setting target-target kecil. Kemudian yang ketiga, berdamailah dengan proses. Ya, ini namanya proses itu ya ada kesulitan, ada tantangan, hambatan, pokoknya yang nggak enak lah. Gitu. Kita harus mau berdamai. Datang masalah. Nah, pasti yang namanya brown itu sudah datang masalah. Datang problem. Caranya gimana? Ya, evaluasi. Masalah itu datang, itu dipetakan. Seberapa besar sih masalahnya? Ya, dengan prinsip masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Jangan kebalik. Masalah kecil digede-gedein, masalah kecil dibesar-besarin, masalah besar kabur. Ya, jangan. Semua masalah besar itu bisa dikecilkan. Masalah kecil udah hapuskan saja. Oke? Nah, evaluasi. Kemudian jangan lupa konsultasi. Konsultasi kepada siapa? Kepada leader aktif Anda. Upline leader yang aktif. Ya, jangan upline leader yang nggak aktif. Gitu. Mati enggak, hidup pun nggak mau. Ya, orang-orang kayak gitu lewatin saja. Cari leader aktif Anda, core leader aktif Anda yang bagian atas Anda. Nah, konsultasi. Ya, bagaimana cara mencari solusinya. Seperti itu ya. Nah, tahap pertama tadi apa? Jangan pernah nyaman dalam bisnis ini sebelum mencapai posisi crown ya. Jangan terjebak dengan zona nyaman. Banyak orang di posisi brown sudah merasa enak. Silver enak,
apalagi gol. Wah, aduh ya, itu melenakan. Nah, jangan pernah berada di zona nyaman, tapi terus menembus batas sampai posisi kron baru masuk zona nyaman Anda. Oke, siap ya? Lanjut, materi berikutnya. Oke, ya tadi. Kalau keluar dari zona nyaman, pasti ketemu dengan kesulitan. Nggak mungkin nggak. Ya, orang kalau keluar dari zona nyaman, pasti ketemu dengan kesulitan. Nah, kesulitan itu sebenarnya netral. Ya, kesulitan itu rahmat bagi kita. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dan bagaimana sudut pandang kita. Ya, kalau orang negatif melihat kesulitan itu sebagai hambatan. Tapi kalau bagi orang yang positif melihat kesulitan itu adalah sebuah tantangan yang harus ditaklukkan. Jadi ada dua bagian terbaik dari kesulitan, ya, rasa sakit dan tantangan. Rasa sakit itu membuat kita nanti ke depannya lebih berhati-hati lagi. Gitu ya, jangan sembrono. Wah, udah tahu kalau jalannya buru-buru bisa kesandung jatuh. Sama ya, bahwa kalau misalnya kita ketemu dengan mitra, itu kalau ngomong ya dijaga. Jangan sampai menyakiti mitra Anda kalau Anda sendiri nggak mau disakiti. Yang kedua, tantangan. Nah, ini tantangan itu harus dilewati, harus ditaklukkan. Jadi dua bagian dari kesulitan itu adalah rasa sakit dan tantangan. Dua bagian lainnya yang terpenting adalah dari kesulitan adalah sabar dan yakin. Nah, ketika Bapak Ibu menerima kesulitan, ya, bagian terpenting dari kesulitan itu adalah sabar dan yakin. Sabar itu nanti menimbulkan ketekunan. Ya, kita mau melakukan, ya, melihat tantangan, kita cari langkah penyelesaiannya yang kecil-kecil dan kita sabar. Kita sabar, kita tekun, kita sabar, kita tekun. Yang penting yakin bahwa nanti kalau kita tekuni pasti akan selesai masalahnya. Seperti kondisi sekarang. Ya, ini masa-masa sulit. Betulan, masa sulit. Tapi kita lihat tahun 98, CAR itu masuk juga di masa sulit ya, masa resesi, masa kerusuhan, semua bisnis ambruk. Tapi alhamdulillah CAR bisa eksis ya, kemudian bisa bangkit lagi. Dan ini tahun 2020 masuk lagi. Ya, tenang aja. CAR sudah berpengalaman. Tinggal kita apa? Sabar yuk. Ya, sabar kita lalui kondisi ini dengan sabar. Yakin nanti akan selesai dan yakin kita kalau bisa sabar, kita tekun pasti akan jadi pemenang berikutnya. Ya, yakin saja. Ya, pertama yakin kepada perusahaannya yang punya jam terbang dan sudah melewati gelombang yang besar-besar seperti ini, ya, yakin. Yang kedua, sudah yakin dengan produknya. Yang ketiga, yakinlah pada sebuah sistemnya. Nah, dua bagian kunci dari kesulitan adalah sebelum dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu udah pasti, sudah rumus. Makanya kondisi yang sekarang sulit itu pasti habis itu ada kemudahan. Ya, yang baperan, yang mentalnya cemen, ya pasti sekarang lagi down, ya biarkan mereka down. Ya, kita sabar aja, yakin aja, terus jalankan bisnis ini. Nah, ketika nanti kemudahan itu waktunya datang, kita tinggal gaspol sekeras-kerasnya. Mereka baru recovery, kita udah lari kencang, gitu ya. Kesulitan adalah peluang. Ya, kesulitan bukan hambatan, tapi kesulitan adalah peluang. Dan siapa yang jeli melihat peluang, ya, di saat sulit dia akan lebih actionnya lebih gila-gilaan lagi. Itu yang kedua. Nah, kunci yang ketiga. Nah, oke, bagi Anda yang berposisi bronze agency ke atas, pastinya Anda sudah memiliki mitra banyak ya, mungkin 100 lebih. Dan mitra-mitra ini adalah orang-orang yang dipastikan mau bekerja sama.
pastikan dulu ya bahwa Anda dan mitra Anda itu mau saling bekerja sama. Ya, tanya nanti ya 3 orang ya dari jalur 1, 2, 3 masing-masing 1 orang tanya, "Kamu mau nggak kerjasama dengan saya?" Ya, kita berjuang bareng-bareng sampai posisi crown. Gitu ya. Syaratnya apa? Kerjasama. Ya. Kalau kerjasama itu sama-sama kerja. Saya kerja, kamu kerja. Ya. Jangan saya kerja, kamu ngerjain saya. Nah, jangan. Gitu ya. Saling mengerjai. Ada upline merasa dikerjain sama downline-nya, ada downline yang merasa dikerjain upline-nya. Jangan sampai. Kita kerjasama. Nah, kerjasama bagaimana caranya? Kita tahu batas-batas pekerjaan upline dan downline, dan bagaimana pekerjaan ini nanti bisa dimiliki tanggung jawabnya masing-masing sehingga mereka tidak saling merasa dikerjai. Itu ya. Makanya para Bron wajib memahami 3 sistem ini dan wajib mulai menjalankan. Pertama adalah sistem komunikasi. Nah, jadi sistem komunikasi itu jika ada informasi, pertama dari CHR, yang kedua dari top leader ya Pak Kwancen ini, Bapak Ibu harus bisa memberikan informasi itu kepada semua mitranya. Kalau informasi umum ya, itu dipastikan semua informasi bisa sampai ke semua mitra. Gimana caranya? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah punya room ya, room ya untuk semua mitra yang bisa diberikan informasi umum baik dari perusahaan maupun dari support system ya. Dari perusahaan itu dari CHR, kalau dari support system itu dari Pak Kwancen ya, Crown 001, kemudian ke bawah itu dari support system. Nah, itu ada pesan-pesan umum, ya pastikan Bapak Ibu posisi Bron itu sebagai penyampai pesan, dan leader-leader di bawah itu bisa menyampaikan pesan itu sampai ke semua mitra. Gimana caranya? Nah, coba dipikirkan. Ya, seperti itu. Sekarang kan teknologi udah dahsyat ya. Nah, Bapak Ibu udah punya room pasti di sini. Itu sampaikan. Kemudian tersusun. Ada informasi yang tidak boleh langsung di-share ke umum, tapi di level-level tertentu. Ya, misalnya informasi dari crown, ya, kemudian untuk hanya sampai posisi gold. Nah, kemudian dari posisi crown ke gold hanya sampai silver ada. Kemudian ada informasi-informasi yang dari crown, ya, kemudian turun gold, kemudian silver, kemudian hanya sampai bronze. Seperti training ini ditujukan hanya untuk bronze above. Ya, kenapa? Ya, kalau di bawahnya dia dimasukin training ini, pasti dia akan pusing. Wah, mau ngomong apaan sih nih? Nggak jelas ya. Nah, ini karena mereka belum levelnya. Nanti bukannya paham, malah pusing, terus mereka baru pikir, wah ini bisnis rumit banget nih. Ya, nggak paham nih. Ya, saya nyari orang aja susah, diajak training di posisi bronze. Makanya saya udah wanti-wanti, yang nggak posisi bronze jangan dimasukin. Nanti pusing. Gitu ya. Jadi ada informasi-informasi yang terpusat secara umum, ya kan? Kemudian ada informasi-informasi yang tersusun sesuai dengan hierarkinya, dan yang ketiga informasi yang random. Ya, random itu yang ditujukan ke mitra-mitra khusus, tidak semuanya. Misalnya tentang ujian AJI, ya, kapan AJI dan bagaimana teknisnya, kemudian masalah lisensi, masalah informasi khusus yang lain. Nah, ini sistemnya random. Ya, secara umum tapi terbatas, dan ini harus disampaikan melalui leader-leadernya yang bersangkutan. Itu, dan bronze itu kapasitasnya harus bisa menghandle sekitar 90% permasalahan timnya. Ini ya, sistem komunikasi harus jalan. Terus yang kedua, sistem edukasi. Nah, edukasi ada 3. Pertama pelatihan, training. Nah, dari support system pusat Ria Network ini memberikan training
Yang pertama adalah Crown Academy dan yang kedua adalah public speaking. Ya, sementara public speaking ini belum bisa jalan karena berhubungan dengan sistem offline, dan pelatihan online-nya ini sudah ada yang sudah jalan setiap hari, yang ditujukan kepada leader-leadernya ya. Pertama pelatihan, yang kedua konsultasi. Nah, Bapak Ibu harus tahu kalau ada masalah konsultasinya di mana. Itu harus mengikuti jalur leadership-nya. Ya, jadi kalau misalnya ada bronze, punya masalah, konsultasilah dengan upline leadernya. Siapa? Ya, misalnya ada silver, ada gold, sama mereka. Itu namanya konsultasi dengan menghargai leadernya. Itu saya lihat banyak member-member, agent-agent itu konsultasi di room nasional. Padahal masalahnya itu harusnya bisa dikonsultasikan kepada leader-leadernya. Itu menurut saya itu sama saja melangkahi leadernya. Jangan, hormati leader Anda, kalau ada masalah konsultasilah dengan mereka. Kalau misalnya leadernya ini tidak tahu, ya pasti dia akan mencari tahu ke leader atasnya. Gitu. Ya, kecuali kalau misalnya core leader Anda pasif, ya cari lagi di atasnya. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, pendampingan. Nah, pendampingan ini bisa disebut mentoring. Ya, konsultasi bisa bersifat umum, bisa ditujukan kepada leader yang penting leader upline-nya. Kalau mentoring itu biasanya kita sudah khusus. Ya, biasanya 2 level ke atas kita. Jadi core leader kita dan atasnya lagi. Kita harus mentoring pada mereka. Dan selalu berhubungan. Jadi 2 level ke atas, 2 level ke bawah itu harus mentoring. Tujuannya apa? Biar terjadi koneksi, ya, 2 ke atas, 2 ke bawah, jadi jaringan nggak pecah, jaringan nggak putus. Gitu. Kalau tidak ada mentoring, ya nanti suatu saat ada namanya leader kehilangan induk, ayam kehilangan induk. Nah, ini yang bahaya. Itu kalau ada ayam kehilangan induk, jangan salahkan kalau ayamnya nyari induk orang lain, ya, karena berarti induknya itu yang bermasalah. Itu ya. Selanjutnya, sistem administrasi ini memberikan layanan teknis dan komplain. Contohnya masalah submit, ya. Biasanya di tim saya itu saya sudah sediakan admin khusus yang untuk melayani tim. Nah, di mana admin saya hanya melayani posisi bronze. Posisi di bawah bronze itu tidak dilayani karena kebanyakan masalah-masalah itu kebanyakan bisa diselesaikan oleh para bronze. 80% masalah jaringan itu bisa diselesaikan oleh para bronze. Dan ketika bronze tidak bisa memecahkan masalah, itu bisa konsultasi ke upline leadernya, atau kalau masalah teknis dan komplain itu bisa ke administrasi. Ya, saya yakin kron-kron Anda juga punya administrasi ya, masing-masing untuk membantu masalah teknis dan komplain. Seperti itu. Nah, jadi yang ketiga itu adalah membangun sistem. Yang pertama adalah keluar dari zona nyaman. Ya, yang kedua apa tadi? Ya, yang ketiga membangun sistem. Nanti bisa ditanyakan, kita bedah lagi. Oke, lanjut. Nah, ini membangun jaringan yang berhubungan dengan omset. Nah, ini para bron yang saya hormati di rumah, ya perhatikan bagaimana menjadi seorang kron, bagaimana memiliki omset kron. Ya, cara lebih mudah adalah saya balik. Ya, daripada mikir-mikir saya balik. Seorang kron itu berapa sih omset? Omsetnya bukan omset kualifikasinya ya. Kalau omset kualifikasinya pasti sudah tahu. Berapa? Ya, minimal 800 juta di jalur kecil. Tapi bulanannya, Anda harus tahu, target omset baru minimal 100 juta per jalur. Nih,
omset baru. Ya. Kalau misalnya Anda bisa punya omset baru tiap bulan 100 juta, 100 juta, 100 juta, berarti paling enggak 8 bulan, berarti jadinya 800 juta ya. Paling enggak 8 sampai dengan 12 bulan kemudian Bapak Ibu sudah jadi kron. Itu. Nah, sekarang kita pecah lagi. Bagaimana punya omset 100 juta per bulan di tiap jalur? Nah, ini kualifikasinya. Target jumlah core leader-nya adalah minimal 7 bron per jalur. Jadi jalur 1 ada 7 bron, jalur 2 ada 7 bron, jalur 3 ada 7 bron. Ya, 7 bron yang kualifikasi. Kenapa, Kal? Karena setelah saya analisa, seorang bron qualified itu paling enggak omsetnya tiap bulan, omset barunya itu 15 sampai 20 juta. Omset baru. Tuh, taruhlah 20 juta per bulan. Berarti kalau 7 bron, paling enggak ada 140 juta rupiah per bulan. Ya, satu jalur. Taruhlah dari 140 juta yang terhitung 100 juta. Ya. Itu. Makanya Bapak Ibu nggak usah susah-susah. Itu kalau untuk jadi kron, target sederhana adalah punya 7 bron, 7 bron, 7 bron. Nih. Ya. Kemudian setelah tahu targetnya ya, bagaimana menciptakan omset 100 juta per bulan di tiap jalur, yaitu targetnya punya 7 bron di tiap jalur. Nah, teknisnya juga menciptakan mutiara. Caranya sederhana banget menciptakan mutiara itu. Yang hadir ini kan posisinya bronze ya, minimal bronze. Ya, kalau seorang bronze ngajarin gimana jadi kron itu susah. Susahnya minta ampun ya. Tapi kalau Anda itu bronze ngajarin gimana jadi bronze, kira-kira gampang nggak? Ya, masuk akal kan? Nah, jadi apa namanya? Kalau seorang bron, ya seekor bebek yang bisa berenang, ngajarin anak bebek untuk berenang harusnya lebih gampang. Ya, artinya kalau Bapak Ibu itu sekarang posisinya bron, ya di bawahnya ada calon-calon bron. Calon bron terdekat apa? LA. Ya, cari satu jalur, jalur 1, jalur 2, jalur 3, cari yang LA siapa? Ya, udah itu aja, bantu naik jadi bron. Itu. Kalau nggak ada, cari yang TA. Bantu mereka jadi bron. Ya, bron melatih LA jadi bron pasti jadi. Gitu ya. Nah, ketika satu bron, pelatih satu bron, pelatih satu bron, jadi di bawahnya ada 3 bron, pasti posisinya naik jadi silver. Ya, beneran. Boleh dicoba. Ya, satu bron, pasti jadi silver. Ya. Terus berarti di bawahnya ada satu bron dan kita adalah senior bron ya, silver, ya, bronze above ya. Nah, kemudian untuk naik ke posisi menjadi gold agency gampang, tinggal tambahin aja. Ini ada senior bron, silver, ya. Terus di bawahnya ada bron. 2 orang bekerja sama, ya, membantu satu LA di bawahnya naik bron, masa susah? Ya, satu kerjaan dikerjakan 2 orang. Ya, bron, ya, menggarap satu membantu satu orang di jalur 1, 2, 3 untuk naik bron. Nah, ketika kejadian berarti ada 2 bron, ada 2 bron, ya pasti Anda naik posisi gold agency. Pasti itu. Ya, kalau nggak percaya coba deh. Itu. Jadi bisnis Tria ini bisnis untuk jadi kron itu bisnis bagaimana kita menjadi bron. Kemudian membantu mitra kita yang posisinya udah deket-deket biar cepat jadi bron. Itu. Nggak boleh egois. Nggak usah mikir omset. Beneran, nggak usah mikir omset. Omset itu tercapai dengan aman jika kita perkuat leadership. Itu. Bahkan di saat kondisi kondisi ekonomi Indonesia yang lagi gonjang-ganjing ini, kalau kita fokus leadership-nya kuat, ya pondasi omsetnya akan kuat juga. Akhirnya jika terjadi krisis seperti ini, omset itu tidak terlalu tergoyang. Ya beda kalau awalnya Anda hanya berpikir omset, akhirnya
jualan, tidak membangun leadership, ketika kena angin krisis seperti ini, ya sudah, tumbang semua. Seperti itu. Ya, oke, lanjut. Oke, selanjutnya di materi berikutnya, yaitu materi kelima dari 7 materi ini adalah membangun kekuatan. Nah, ini. Nah, jadi ketika kita sudah membangun jaringan leadership, ya, di mana kita bantu tim kita menjadi brown, ya, kemudian sambil jalan kita membangun kekuatan. Tujuannya apa? Nah, ketika kena goyangan krisis, ya, terus dari hantaman dari kompetitor, gitu, nah, kita jauh lebih kuat dibanding kita tidak membangun kekuatan. Ya, gimana cara menciptakan kekuatan? Yang pertama adalah menciptakan budaya tim. Nah, budaya ini Bapak Ibu harus tahu, ya, yaitu urut-urutan kegiatan yang penting Anda ikuti. Jadi ketika ada satu kegiatan, ya, kegiatan yang lain itu harus ditinggalkan. Yang nomor 1 adalah training. Jadi dalam sebuah bisnis itu sama kayak kita olahragawan, tinju. Nomor 1 ada training. Ya, ketika lagi training, lagi latihan, ya, ketika latihan pemusatan, pertandingan dibatalkan semua, ya, semua pertandingan dibatalkan. Sama. Ya, ketika ada training CAR, Crown Academy, misalnya offline, di mana? Di puncak. Itu Bapak Ibu sebagai leader bronze above itu batalkan semua acara, ya, yang ada dekat di tanggal itu, fokus ikut di acara ini. Ketika Anda bisa mengikuti budaya tim ini, maka mitra-mitra Anda akan mengikuti budaya ini. Budaya training, menghargai training. Itu, ya. Kalau semua bisa mengikuti budaya ini, otomatis sistem training akan berjalan. Beda kalau misalnya ada acara training, ya, kita mau datang, leader kita bilang, waduh Pak, saya ada prospek ya Pak. Ada prospek hari ini, jadi saya ikut train deh. Sayang Pak, yang datang 100 orang. Gitu. Ya, sayang kalau misalnya saya nggak datang, nanti nggak ada yang bisa closing. Itu. Ya. Itu suatu saat nanti akan diduplikasi sama mitranya. Ketika dia ada training, ya, mitranya pasti akan alasan. Waduh Pak, saya ada home meeting Pak, sayang ditinggalkan home meeting ini. Ya, jadi mohon maaf saya nggak ikut training. Coba, nomor 1 budaya bisnis yang nomor 1 adalah training. Ketika CAR3N itu membuat training nasional, ya, atau training wilayah, Anda datang semua. Arahkan semua pasukan, libur BOP, libur meeting, libur home sharing, semuanya ikut training bagi yang kualifikasi. Itu yang pertama. Kalau tidak ada training, ya, ketika ada BOP secara besar, maka semua acara home meeting, ya, home sharing, kemudian tabletop, semua hilangkan, ngumpul semua di BOP. Semua ngumpul, ya, semua ikutin acara BOP, membantu mitra, mengajak calon mitra di acara BOP itu kumpul semua. Tujuannya apa? Biar semuanya ngerti, oh ini loh budaya yang harus kita pertahankan seperti ini. Ya. Kemudian baru yang ketiga adalah meeting. Jadi kalau leadernya bilang, yuk meeting, yang namanya home sharing itu, ya tutup saja. Yang namanya table talk itu ditutup saja. Karena leadernya itu mau memberikan arahan khusus. Oh enggak tiap minggu, ya, leadernya ngajak meeting. Tapi meeting dengan leader itu sangat penting. Sama pentingnya ketika kita ingin ngecas baterai, kita ingin ketularan. Ya, orang kaya ingin memberikan waktu buat Anda, ya, seperti ini, ya, luangkan waktunya. Yuk. Seperti itu, ya. Ciptakan budaya tim. 3 kebiasaan, training, BOP, meeting, Anda harus tahu. Prioritas 1 apa? Training.
Proses kedua apa? BOP. Proses ketiga apa? Meeting. Ya sudah, ya. Jadi ketika ada meeting tapi ada training, meetingnya bubarkan, semua ikut training. Ada BOP, ada training, BOP reschedule, ikutin training seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang akan membuat tim Anda akan kuat, ngerti budaya. Yang kedua, menciptakan etos kerja, yaitu 2, mau belajar siap dipimpin. Ini sepele. Ya, tapi kadang malah yang bikin gagal itu ya di sini. Ya, pembelajar, orang-orangnya baru belajar sedikit udah sok pinter. Ya, ini yang bikin akhirnya tidak maju-maju. Para miliarder itu juga walaupun sekelas kayak yang sudah kaya-kaya itu juga mereka masih mau belajar. Ya kalau masih kelas orang kaya Indonesia pasti dia ikut training internasional. Mereka masih belajar. Kemudian siap dipimpin. Nah ini, ya etos kerja siap dipimpin ini harus dipegang. Ya, bagaimana Anda bisa dipimpin? Ya, langkah pertama adalah Anda siap dipimpin. Kalau Anda nggak bisa dipimpin, downline Anda akan lebih-lebih. Itu ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, itu upline susah dipimpin, downline-nya pasti kurang ajar. Kalau nggak percaya coba aja. Udah seperti itu ya. Ayo ya, rendah hati, kita belajar, siap dipimpin, pasti semua mitra Anda akan mau dipimpin. Yang ketiga, menciptakan kebanggaan. Nah, nih menumbuhkan percaya diri dan harga diri. Ini kadang saya sederhananya gini, saya pernah ditawarkan bisnis sama orang. Pak, ini loh Pak, ya pasti ada juga pernah ya ditawarkan bisnisnya. Pak, ini loh Pak, bisnis yang luar biasa loh. Gini, bla 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 gitu. Ya, saya bilang, oh iya. Pak Arya tahu nggak? Enggak. Terus tahunya gimana? Ya saya tahunya bisnis paling bagus adalah 3i. Ya, sederhana itu. Terus dia bilang, wah coba Pak pelajari bisnis ini. Ya maaf ya, saya nggak ada waktu untuk pelajari ya. Seperti itu. Simple, sederhana, tanpa menjelek-jelekan bisnis orang, ya, tapi menunjukkan bahwa kita itu punya attitude bagus terhadap bisnis kita. Dan kita percaya diri dengan bisnis kita. Jangan pernah menjelekkan bisnis orang, nggak usah. Kalau orang jelek-jelekin bisnis kita wajar ya, namanya orang ganteng dijelek-jelekin wajar. Tapi kalau kita nggak perlu jelek-jelekin bisnis orang lain, ya, itu biarin aja nanti juga tenggelam sendiri. Ya, menciptakan kebanggaan, belilah stiker yang ada 3i Network-nya, ya, beli gelas, nih ya gelasnya tuh 3i Network, gitu ya, beli helm, wah itu bagian dari kebanggaan, nggak apa-apa. Ya, itu bagian dari kebanggaan. Kita harus pupuk. Kalau mitra kita bangga dengan bisnis kita, ya itu lebih kuat lagi nanti bisnis kita. Seperti itu. Nah, itu tahap kelima. Kemudian setelah bisnis kita kuat, baru kita memikirkan gimana bisnis kita ini cepat. Itu. Kebanyakan orang berpikir, Pak, gimana caranya cepat kron? Pak, gimana cepat sukses di bisnis ini? Nggak ada. Salah itu. Ya, yang benar itu ya benar dulu, ya, kokoh dulu, ya, kuat. Jadi benar dulu, kokoh dulu, ya, kuat dulu, baru kita mikirin gimana cepatnya. Ya, bikin mobil balap, ya, bikin mobilnya nggak benar. Ya harusnya rodanya 4, rodanya 3, kan nggak benar. Ya kan, rodanya 4, ya, kuat dulu, sasisnya kuat, ya, baja, ya, kemudian aerodinamiknya dibikin, ya, baru mikirin cepat. Ini enggak, ya sudah bangunnya bisnisnya salah, kemudian pondasinya asal-asalan, mikir cepat, udah sekali digas, ya, kenceng dikit belok berantakan. Ini, nah jadi bener dulu, kuat dulu, habis itu gimana bisnis ini jadi cepat. Oke? Nah, nih. Biar cepat, semua orang harus punya target.
Ini. Ya, saya sampai sekarang, sampai jadi Crown, target saya tidak pernah berubah. Dari pertama join sampai sekarang targetnya double elite. Ini. Targetnya double elite. Target ya, masalah kena atau enggak, saya nggak mikir. Gitu. Tapi ketika saya dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak dapat elit, saya sudah gelisah. Otak saya udah banyak pertanyaan. Ini kenapa? Saya kok nggak elit bulan ini ya? Targetnya double elit, elit aja nggak, berarti saya ada yang nggak beres. Di action saya pasti ada yang nggak beres. Seperti itu. Ini enggak, ya. Biarkanlah downline saya yang elit, ya. Saya udah leader kok, nggak perlu, ya. Nah, itu. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan kecewa kalau misalnya suatu saat performanya turun, nah kemudian kita akan bingung. Waduh, kenapa ya turun? Ya kalah. Karena namanya bisnis jaringan itu sistem duplikasi. Ketika upline-nya masuk zona nyaman, kemudian downline-nya masuk zona nyaman juga, ya sudah selesai. Namanya main sepak bola, bertahan ya dan diserang, gitu ya, bertahan dan hancur, gitu ya. Sepak bola yang paling jadi juara dunia mau level kapanpun pasti sepak bola menyerang. Bisnis juga gitu, menyerang. Ya, jadi posisi makin apalagi posisi makin tinggi harusnya makin mudah closing. Ya, bronze sudah punya bonus 5 juta, harusnya jauh lebih mudah closing dibanding dengan LA, TA dan member baru. Sama kalau silver bonusnya sudah 15 juta, gold sudah 30 juta, ya. Platinum 50, titanium 100, crown 200, harusnya jauh lebih gampang closing, tapi kok makin tinggi daya gedornya kok nggak naik-naik. Nah, ini bagi saya masalah. Gitu. Makanya saya tidak pernah menurunkan performa saya dari pertama join sampai dengan sekarang, ya. Tiap bulan saya harus double elite. Walaupun hasilnya seringnya hanya elit, ya, seringnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi ketika performanya di bawah elit, ya otak saya udah warning, nggak beres kamu. Wah, masuk zona nyaman kamu. Gitu. Pertama, target closing pribadi. Kedua, target closing core leader. Nah, selain diri kita, di bawah juga harus dimotivasi. Ya, Anda juga harus punya target. Jadi semua tim harus memiliki budaya elit. Bulan ini juga kondisi seperti ini, alhamdulillah saya elit. Bulan kemarin elit juga, ya. Membangun budaya elit gimana caranya? Mindset orang adalah elit atau double elit. Gimana caranya? Jejelin aja otaknya terus, ya. Jadi kalau nggak kena, udah gelisah. Dibuat suatu kondisi kegelisahan di mana kita benar-benar masuk di zona tidak nyaman. Nah, biar budaya itu terus tumbuh, maka buatlah reward and punishment. Nih, ya, agar memberikan gesekan positif antara tim, ya. Terhadap diri sendiri, kalau saya elit, nah, saya biasanya ngasih hadiah ke diri sendiri. Elit, double elit, nah, nanti saya beli ini. Gitu ya. Berikan penghargaan terhadap diri sendiri. Kemudian kepada tim Anda, ayo, ya, terutama di jalur yang lemah, ya, ayo elit. Nah, nanti kalau kamu bisa elit, tak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Ya, starter kit 2. Ya, nggak apa-apa. Itu, jangan kasih duit, kasih starter kit biar masuk omset lagi. Itu. Starter kit 2, starter kit 3, nggak apa-apa. Gitu ya. Makanya saya nggak pernah bonus sponsor itu tak bagi-bagi downline. Ya, saya sponsor sekarang sudah sekitar 270 orang, bonus sponsornya buat saya sendiri. Tapi saya alokasikan bonus sponsor yang banyak itu untuk memberikan reward ke mitra-mitra. Ya, terutama di jalur rumah saya agar mereka semangat untuk mengejar elit. Elit berarti dapat 2. Ya, dari perusahaan dapat reward, ya, yaitu bonus elit. Ya, kemudian dari leadernya bisa dapat reward, recehan lah, nggak apa-apa. Yang penting buat seru-seruan, ya. 2 ID, 3 ID, 1 ID, nggak apa-apa. Gitu, buat seru-seruan aja. Oke? Nah, ini membangun kecepatan, ya. Ketika semua orang budayanya udah super closing, nah itu masuklah bis kita di zona kecepatan. Ini ya, sederhana. Lanjut.
Yang terakhir, yang ke 1, 2, 3, 7. Nah, ini membangun kemandirian bisnis autopilot. Jadi di sebuah bisnis jaringan, puncaknya itu adalah membangun bisnis autopilot. Apa sih bisnis autopilot? Bisnis yang kita tinggal jalan, bisnisnya tetap jalan. Yang pertama. Yang kedua, apa sih bisnis autopilot? Bisnis yang kegiatannya tidak nambah, tapi income-nya selalu bertambah, naik terus. Itu adalah bisnis autopilot, dan semua bisnis itu dream-nya di situ. Jangan sampai Anda posisi TA, LA repot, ya. Kemudian naik posisi bronze, penghasilannya nambah, tambah repot. Silver, tambah repot lagi. Gold udah nggak pulang-pulang, ngider terus. Gitu. Nah, ketika Anda sakit, kemudian nggak bisa ngider, omset turun, susah, berarti ada yang salah. Anda berarti tidak membangun bisnis autopilot. Itu. Ya, ayo bangun bisnis sampai ke level autopilot. Ya, saya udah pernah ketika sampai posisi crown, saya tinggalkan bisnis 3i ini, tidak datang ke pertemuan, dan juga saya jarang online 1 tahun. Ya, acara hari Sabtuan yang biasa saya datang hanya hari Sabtu 2 jam ke kantor cabang atau di mana kegiatan, saya tidak datang. 1 tahun saya tinggalkan bisnis 3i. Ya, dan saya masih tetap crown. Artinya tes uji coba bisnis autopilot saya berhasil. Jaringan saya sudah bisa jalan tanpa saya. Nah, bagaimana caranya biar bisa autopilot? Nah, ini syaratnya. Ya, gimana caranya mitra kita bisa mengambil tugas kita 100%. Ya, saya punya leader A, B, C. Saya tanya leader saya A, gimana A? Ada yang bisa tak bantu nggak? Wah, nggak usah Pak Arya, saya udah bisa semua. Tenang aja, Pak Arya santai aja. Tinggal terima omset dari saya. Nanti kalau ada kesulitan gimana? Nggak apa-apa Pak. Kalau teknis, ya sudah ada admin. Ya, saya sudah tahu arahnya kemana kalau masalah teknis. Paling kalau masalah kecil sedikit-sedikit itu, ya saya konsultasi sama Pak Arya. Tapi untuk overall saya udah bisa semua. Oke. Ya, saya tanya leader saya yang si B. Si B juga jawabnya seperti itu. Udah Pak, tenang aja. Ya, duduk manis saja, terima omset. Ya, si C juga saya tanya seperti itu. Artinya apa? Berarti saya sebagai leader itu sudah sukses menduplikasikan bisnis saya. Ya, namanya duplikasi itu berarti core leader mengambil alih tugas kita 100%. Ya, core leader ambil alih tugas 100%. Kemudian admin 100% bisa melayani core leader. Nah, ini. Jadi semua permasalahan yang berhubungan dengan teknis, ya submit, kemudian masalah apapun ya berhubungan dengan Mobis atau berhubungan dengan administrasi kantor yang berhubungan dengan saya sebagai crown, itu semua bisa ditangani oleh admin saya. Itu ya, dan saya yakin para crown-crown juga punya admin. Ayo optimalkan sistem kerjanya. Dan yang ketiga, memantau support system bekerja. Jadi memberikan kepercayaan dan pantau jalannya perkembangan tim sesuai dengan aturan. Nah, jadi nanti ketika Anda sudah punya core leader yang ambil tugas 100%, punya admin yang bisa mengambil tugas Anda 100%, tugas Anda hanya memantau, melihat, dan memastikan semuanya bekerja menjalankan sesuai dengan sistem yang sudah Anda buat. Ini ya, oh trainingnya jalan, oh konsultasinya jalan, oh mentoringnya jalan, ya, oh permasalahan teknis berhubungan dengan admin semuanya jalan. Nah, semuanya jalan ya sudah, oke, pastikan tiap bulan seperti itu, ya. Paling nengoknya 3 hari, 4 hari, ya 3 hari, 4 hari kita tengokin, gitu. Nah, kalau misalnya sudah jalan, sudah itu kita mau jalankan ID kedua, ID ketiga, ID keempat, enak. Karena satu ID ini sudah selesai. Ya, beda kalau belum apa-apa udah menjalankan berapa ID. Itu kalau saya kok nggak bisa ya.
capek, nggak tahu ya kalau yang lainnya gitu. Dan saya dulu pernah di bisnis sebelumnya main kaki itu tuh nggak pernah sukses, main banyak jalur gitu, ya alhasil malah nggak jalan. Tapi di Tria ini saya bermain apa namanya jalannya yang mantap aja, 1, 2, 3 jalan, ya. Kemudian jadi crown, kemudian bangun 1, 2, 3, ya. Akhirnya alhamdulillah saya dan istri saya di ID istri saya sudah posisi platinum, ya. Insya Allah nanti tinggal nunggu apa namanya proses berikutnya titanium, kemudian crown, kemudian masuk ID berikutnya, ya gali lagi, jalan lagi seperti itu. Saya tidak pernah terburu-buru. Saya sabar dalam bangun jaringan dan saya hanya memastikan step by step-nya semuanya benar. Seperti itu, ya. 7 langkah menjadi crown sudah saya sharing untuk Anda. Ini loh, yang namanya bisnis itu kayak gini ya. Suruh kumpul sama keluarga, senang-senang ya. Jadi pertama ya untuk sukses itu libatkan Allah ya Tuhan apa namanya agar bisnis kita berkah dan berlimpah gitu. Yang kedua libatkan keluarga dalam bisnis ya gitu karena kalau keluarganya terlibat itu otomatis ya mereka akan mendukung dan mendoakan lebih sempurna lagi gitu. Yang ketiga ya berbagi dan menginspirasi. Yuk, sebagian penghasilan kita itu kita sedekahkan bagi orang-orang yang tidak mampu, kemudian untuk apa namanya lakukan ibadah-ibadah yang perlu pengorbanan-pengorbanan. Insya Allah nanti kita bisnis di kecepatan, gitu ya. Okay. Baik. Baik, terima kasih Pak Arya, Bu Indah, sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih buat ilmu yang luar biasa yang sudah disampaikan ya, akan sangat bermanfaat sekali bagi kami dan ditunggu untuk kesempatan berikutnya yang akan diberikan ilmu-ilmu lainnya dan terima kasih sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Go Double Crown. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Yo, yo, what's up, yo? Booty in the house, yo.